Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih melanjutkan untuk membacakan kitab Syarah Nabawiyah ini pada bab detik-detiknya wafatnya Rasulullah SAW ya, sampai kepada dalil dalam surat ke-33 ayatnya 40 dan ayat yang kelima juga ya. Hal ini untuk menghilangkan prinsip tabanni adopsi anak secara praktis nyata sebagaimana Allah telah menghapuskan dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab tadi ayat 15. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Ya, makasih ya, Pak. Kemudian dalil yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 40 ayat 40. Seberapa banyak adat dan kebiasaan yang telah mengakar dengan kuat tidak bisa dihilangkan atau diluruskan hanya dengan perkataan saja, akan tetapi harus diiringi dengan perbuatan yang nyata. Dari juru dakwah hal ini terlihat jelas pada apa yang terjadi pada kaum muslimin pada Umrah Hudaybiyah. Di sana kaum muslimin yang pernah dilihat oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi sebagai orang-orang yang sangat cinta dan taat pada Rasulullah SAW. Tidak ada dahak yang jatuh dari Rasulullah SAW kecuali berada pada tangan salah satu dari antara mereka. Urwah melihat mereka bersegera menuju bekas air wudhu Rasulullah SAW hingga mereka seakan-akan hampir saling berbunuh-bunuhan untuk memperebutkannya. Ya, jadi cintanya para sahabat kepada Rasulullah itu udah luar biasa gitu. Ya. Bahkan dia rela jiwanya dikorbankan untuk melindungi Rasulullah. Makanya umat lain takut. Lu bayangin dahaknya aja direbutin bisa kayak gitu kan. Gitu. Dan ini sekali lagi hanya berlaku untuk Rasulullah saja ya. Sahabat lain enggak juga, apalagi kita orang awam. Benar, mereka inilah orang-orang yang saling berlomba berbaiat di bawah pohon baiat Ridwan untuk siap mati atau tidak melarikan diri. Yang diantara mereka adalah orang-orang yang seperti Abu Bakar, Umar, yang ketika Nabi SAW memerintahkan pada mereka yang merupakan orang-orang yang rela mati demi membela
beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengikat perjanjian damai untuk menyembelih kurban, tidak seorang pun dari mereka yang melaksanakan perintahnya, sehingga Rasulullah SAW merasa risau dan gelisah. Akan tetapi ketika Ummu Salamah menyarankan kepada beliau agar mendatangi hewan kurbannya dan menyembelihnya tanpa mengajak bicara mereka, kemudian beliau melaksanakannya. Para sahabat pun segera mengikuti apa yang dilakukannya dan berlomba-lomba untuk menyembelih kambing mereka. Dengan kejadian ini tampak jelas perbedaan antara pengaruh perkataan dan perbuatan untuk menghilangkan adat yang telah mengakar. Ini Nabi contohkan langsung gitu loh. Kalau dengan perkataan kan susah kan, mungkin agak sulit, tapi Nabi contohkan langsung ya perbuatannya dia. Ini juga ya baiat di pohon ya, baiat Ridwan itu pohon itu jadi sama Umar ditebang tuh, karena orang-orang menggantungkan kepada pohon itu kan, jadi perbuatan syirik kan gitu. Padahal itu Nabi nggak perintahkan untuk apa di sana kan, cuman di bawah pohon itulah mereka berbaiat gitu. Sehingga menjadi sejarah gitu kan. Ummu Salamah sampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, kamu laksanakan untuk memotong hewan itu ya. Iya, ini dalam umrah Hudaybiyah itu. Ya, dalam umrah. Lalu yang lain melaksanakan. Sedangkan Rasulullah kan ragu kan itu. Karena sedih juga dia ada yang ini kan. Iya. Tapi Ummu Salamah mengingatkan. Itulah guna sahabat ya kan. Orang-orang munafik telah banyak menyebarkan gosip dan melakukan propaganda bohong yang meluas seputar pernikahan ini. Gosip dan propaganda tersebut berpengaruh pada sebagian kaum muslimin yang lemah imannya. Apalagi Zainab merupakan istri kelima bagi beliau, sedangkan kaum muslimin belum mengetahui halalnya menikah lebih dari 4 istri bagi Rasulullah SAW. Lagi pula Zaid sudah dianggap sebagai anak beliau, sedangkan menikahi istri anak itu merupakan dosa yang paling keji. Ya kan? Itu zaman jahiliyah, benar, menikahi anak itu dosa paling keji, benar itu. Tapi Zaid kan bukan anaknya, anak angkatnya Rasulullah, ya kan? Sehingga kalau anak angkat itu boleh istrinya dinikahi oleh bapaknya kalau sudah cerai, sudah selesai masa iddahnya. Tuh. Padahal yang nyariin juga Nabi yang jodohin, ya kan? Zainab kan, Zainab nggak bisa nolak kan, gitu. Tapi dia nggak suka, gimana sih kalau kita berumah tangga nggak suka, jijik misalnya gitu kan, ya kan? Iya. Nggak bisa berhubungan banyak kan susah juga kan gitu. Kasihan tersiksa yang satu, nggak susah itu. Kalau yang suka mah ya anak-anak aja gitu. Iya. Ya itu ya. Makanya dalam Islam itu disarankan kalau menikah itu harus sekufu. Sekufu itu artinya setara. Ya kan? Jangan dia tinggi perempuannya, lakinya enggak, ya kan, miskin misalnya itu akan jadi bahaya itu nantinya. Atau sebaliknya, gitu. Kalau mau beda dikit aja gitu. Yang nggak mungkin sama seperti, nggak mungkin kan, pasti ada perbedaan. Mungkin dia punya usaha ya, atau dia punya pangkat atau apa gitu kan. Tapi nggak jauh berbeda ya. Kita bisa lihat terutama itu dari keimanannya, itu yang paling utama. Kalau dia imannya bagus, Islamnya bagus, walaupun dia merasa kaya, dia nggak ada sombong, nggak ada congkak. Ya, jadi menikahi istri anak itu merupakan dosa yang paling keji, dan itu benar. Tapi sedangkan Zaid bukan anak Rasulullah kan, itu anak angkatnya. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan penjelasan yang cukup jelas dan tuntas seputar dua permasalahan ini dalam surat Al-Ahzab, dan para sahabat mengetahui bahwa tabanni atau adopsi ya itu tidak ada pengaruhnya dalam Islam.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keleluasan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hal pernikahan yang tidak diizinkan bagi selain beliau untuk tujuan-tujuan yang baik dan mulia. Di lain hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergauli istri-istri dengan sangat baik dan dengan akhlak yang paling mulia. Mereka juga adalah wanita-wanita yang paling mulia. Qanaah, sabar, tawadhu, yang paling baik dalam melayani suami dan dalam melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga. Walaupun kondisi Nabi SAW dalam kesulitan hidup yang tak seorang pun mampu menghadapinya, Anas radhiyallahu anhu berkata, aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW memakan roti yang lembut hingga meninggal dunia, dan aku tidak pernah melihat beliau memakan daging kambing berkuah khas masakan mewah. Anas ini pembantunya Nabi ya, gitu. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling disayangi sama Nabi juga. Jadi dia tahu ya kehidupan Nabi di istri ini, dia tahu semua. Nah dia ngikut terus itu. Kemarin Nabi dakwah dia ngikut. Anas tuh ya. Tahu dia ceritanya. Jadi tahu, makanya dia banyak mengeluarkan hadis kan. Sama kalau tentang rumah tangga ya Aisyah yang paling banyak gitu kan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya kami benar-benar telah melihat 3 hilal secara berturut-turut dalam 2 bulan. Sedangkan di rumah-rumah Rasulullah SAW tidak dinyalakan api sedikit pun. Kemudian Urwah berkata, lalu apa yang kalian makan? Aisyah menjawab, aswadan, yaitu air dan kurma. Ya, artinya Nabi pernah miskin. Ya, makanya dia wafat juga nggak ada harta, nggak ada warisan. Warisan Nabi adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Nggak ada. Kalau kita kan banyak ninggalin harta, berantem, anak-anak yang tarekan rebutan, bagi-bagi. Contohnya ini bagi-bagi harta ya, ribut saudara, bener nggak? Bener nggak Pak? Ya kan? Yang ini begini, ini begini. Ya salah, orang tuanya juga salah. Tapi kalau kita nggak cari duit, kasihan juga anak-anak kan gitu. Jadi ya itu tadi. Jangan banyak-banyak harta, tapi cukup ya gitu, sehingga anak-anak tuh nggak rebutan, biar aja cari-cari duit sendiri. Malah bagus kan. Saya nggak ada tuh warisan dari harta, nggak mau saya. Banyak sebenarnya bapak saya di Palembang itu. Mana yang ngambil kakak saya, biar aja. Masalah bagi saya gitu. Karena kita udah punya cukup ya. Rumah ibu saya, adik saya yang pengen ambil, silakan, karena dia nggak punya rumah, ya kan? Itu dia juga yang ngurus juga dulu waktu masih di sana kan itu. Udah, ikhlasin aja, ngapain rebutan? Berapa sih duit tuh paling, ya kan? Iya, taruhlah misalnya 1 miliar, dibagi orang 8 berapa? Ratus ribu, juta, habis juga Pak. Tapi adik-beradik gontok-gontokan ya. Pasti ada lah yang nggak seneng itu, pasti itu. Kalau dibilang seneng ikhlas bohong itu, pasti ada. Gitu. Seperti saya misalnya, saya ikhlasin. Dalam hati sebenarnya ada gitu kan. Itulah setan Pak. Kita udah ikhlas tapi kata setan, ngapain enak bener gitu kan. Lumayan loh 100 juta kan gitu kata dia bisik dia. Masya Allah ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk ya. Kemudian hadis-hadis yang menceritakan hal ini banyak sekali. Walaupun dalam keadaan yang susah dan kesulitan seperti ini, tidak pernah muncul dari mereka sikap-sikap yang tercela kecuali 1 kali saja. Sebagaimana sifat-sifat manusia pada umumnya, dan itu pun mempunyai hikmah sebagai penetapan hukum, di mana Allah menurunkan ayat yang menawarkan pilihan bagi mereka. Jadi ada isi Nabi yang salah satu kok ini gitu, misalnya susah gitu kan, ada tercetus aja, wajar gitu loh. Tapi akhirnya walaupun wajar, Allah menurunkan ayat ya dalam surah Al-Ahzab itu 28 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaini umatti'kunna
usarrihkunna sarahan jamila. In kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirati fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara-cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Al-Ahzab 28 dan 29. Ya, kita ada tercetus di istri-istrinya ya, minta ini kurang itu kurang, turun ayat ini ya kan gitu. Jadi kalau mau katakan Nabi, kalau dia mau minta urusan dunia perjalanan dia akan dikasih, tapi akhirat lebih baik gitu. Di antara kemuliaan dan kebaikan mereka adalah mereka mengutamakan Allah dan Rasulnya, dan tak seorang pun dari mereka yang condong kepada dunia. Kita sadar ya kan gitu. Itu biasa manusia, ya kan? Itu lumrah, makanya Allah turunkan ayat ini. Ya, dan tidak mencela juga ya kan gitu. Karena ini menjadikan hukum jadinya kan. Gitu. Ya, makanya kebanyakan orang kalau kawin tujuannya dunia biasanya rontok, Pak. Iya. Tak lama itu. Biasanya ya kan. Nah, dia kejar duit ya, dunia yang dia kejar, bukan kebahagiaan. Karena sedangkan orang menikah itu kan sunnah, ya kan, Allah anjurkan gitu. Begitu juga tidak terjadi pada mereka apa yang terjadi di antara istri-istri yang dimadu pada umumnya dengan jumlah mereka yang banyak, kecuali hanya satu masalah ringan saja sesuai dengan sifat-sifat manusia pada umumnya. Kemudian Allah mencela perbuatan mereka dan mereka pun tidak pernah lagi mengulanginya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim berikut ya. At-Tahrim itu surat ke-6 66 ya, ayatnya berapa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Penggalannya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, sampai ayat yang kelima secara lengkap dari surat At-Tahrim ini. Akhirnya saya rasa tidak perlu membahas tentang prinsip poligami dan siapa saja yang memperhatikan kehidupan masyarakat Eropa yang mengingkari dasar hukum poligami ini dengan sangat keras dan sinis, dan memperhatikan kepahitan dan kesengsaraan yang mereka derita sebagai kekejian dan kriminalitas yang mereka lakukan, serta sebagai musibah dan keguncangan yang mereka hadapi karena penyelewengan mereka dari prinsip poligami ini. Hal itu cukup sebagai pengganti dari pembahasan serta bukti nyata baginya dalam masalah ini. Kehidupan mereka merupakan bukti yang nyata akan kebenaran dan keadilan prinsip poligami tersebut. Dan pada kehidupan mereka itu ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Karena orang-orang di luar Islam protes tuh poligami itu nggak benar. Ya kan? Jadi lebih parah lagi. Hah? Lebih parah lagi dia. Kumpul-kumpul. Ah iya itu. Kan dia nggak boleh poligami tapi zina boleh, kan lucu gitu kan. Bismillah. Surat Al-Ahzab tadi itu Al-Ahzab. Al-Ahzab ya. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Itu bagus juga tuh buat jelasin ke anak-anak. Oh iya, Ahzab. Nah, sebenarnya kadang-kadang wanita suka nggak mau, Pak.
karena poligami itu banyak di situ kan. Harusnya juga dia lihat ininya kan, yang dia bukan kejar, yang dia lihat itu adalah cara hidup Islam gitu di situ. Insyaallah ya. Memikirkan duniawi atau mau memikirkan kemuliaan dari Allah Di akhirat, ya kan? Gitu. Mudah bagi Allah ya, dunianya kasih. Orang dunia ini hina kok Allah bilang. Kuliah coba ya, sayap nyamuk, siapa yang mau beli itu? Seperak aja nggak ada yang mau kan? Kata Allah apa? Dunia, kata Nabi ya, dunia ini hina, lebih hina dari sayap nyamuk, coba bayangin. Nggak ada harganya kan? Tapi orang bunuh-bunuhan mengejar itu. Artinya kita nggak boleh, bukannya nggak boleh cari dunia, boleh aja ya, tapi untuk ibadah kepada Allah. Banyak harta sedekah kan gitu. Jangan banyak harta kumpul masuk deposit. Lama-lama mati nggak ketahuan juga depositnya kita kan. Anak-anak kita hilang, yang makan orang bank enak dia. Ya kan. Kalau kita kasih tahu ke orang, ini kita nggak pernah. Ada kasus ya di pemerintahan tuh. Dia seorang koruptor. Ya, ini yang cerita menteri ya, Mahfud. Dia cerita begini, dia tuh anak pejabat Pak, kan pejabat nggak boleh korupsi. Dia korupsi, dia titipin ke bapak gitu loh Pak. Bapaknya kan bukan siapa-siapa saya, teman aja, teman baik lah istilahnya. Nah, banyak tuh miliaran, triliunan. Bapak enak aja, saya kan nggak bisa ngambil, paling minta ke bapak kan. Kalau pakai nama saya ketahuan. Kalau pakai nama keluarga ketahuan. Bapak kan orang lain. Begitu saya sakit, saya minta dikasih sama bapak. Tak ajalin duit gua katanya kan gitu. Ya kan betul kan Pak? Gini korupsi kita yang nikmatin orang lain. Gitu. Begitu udah mati udah enak bapak gitu. Ya kan sama orang nama gue. Iya. Akhirnya apa? Gak ada gunanya orang itu korupsi. Malah dia pun menderita di dunia, dia stroke, di akhirat dia disiksa. Ini kisah nyata ini, cerita itu kok bagus juga ini. Makanya jangan korupsi ya kan. Kalau orang korupsi itu Pak, itu pasti ada rasa takut Pak, walaupun aman. Ada aja pikiran itu. Ntar begini gitu. Gak usah tuh. Saya waktu ngurus tender tuh Pak, ya saya naikin harganya 50% karena mau saya bagi-bagi kan. Nah, itu aja saya takut Pak. Tapi belum ada KPK itu dulu. Zaman Soeharto ya kan. Ya kan. Itu. Bisa pikir kalau bagi-bagi itu Pak 5 juta. Obat aja. Karena kalau tendernya itu kan 300 juta. Kalau 5 juta yang kecil itu. Yang Pak Harto ada korupsi Pak, tapi yang ditanyakan orang Cina. Yang ditanyakan orang Cina. Yang malingnya ya. Gitu. Orang kita juga banyak, cuman kecil-kecil, nggak gede-gede. Kalau Cina kan gede-gede, triliunan gitu loh. Orang kita paling ya 100 juta paling banyak gitu kan. Kalau saya main tender itu paling berapa sih? Karena kalau nggak gitu nggak ini juga Pak. Dan mereka juga takut suruh tantangan nggak mau Pak. Nggak mau dia tantangan lain diri. Gitu. Kita bilang ke kantor dia nggak mau tanda tangan nih gini. Udah. Tinggal lapor ke pusat, ya kan? Dulu namanya CN, kredit nota itu. Kacau dah. Kalau ingat kerja gitu, aduh, rasanya takut nangis juga lah rasanya. Nah, ya, kita lanjut ke bab berikutnya, sifat dan budi pekerti Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan dan kesempurnaan fisik serta kesempurnaan keluhuran, akhlak dan budi pekertinya yang sulit untuk digambarkan. Sebagai pengaruhnya adalah hati manusia penuh dengan rasa hormat kepadanya. Para sahabatnya mati-matian untuk mengerumuninya dan mengagungkannya. Dunia tidak mengenal orang sesempurna beliau. Orang-orang yang hidup bergaul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya sampai pada batas hayam. Hayam itu artinya apa? Tergila-gila. Mereka tidak peduli walaupun leher mereka harus putus
dan kuku mereka copot di dalam membela beliau. Mereka mencintainya karena kesempurnaannya yang menjadi idaman, yang tidak pernah dikaruniakan kepada seorang pun selain beliau. Berikut ini secara ringkas akan dijelaskan riwayat-riwayat yang menjelaskan keindahan dan kesempurnaan beliau sesuai dengan keterbatasan pengetahuan penulis ini ya. Yang pertama itu keindahan fisik beliau. Jadi kita harus tahu nih kayak apa sih nabi kita tuh rupanya gitu kan. Harus tahu. Ummu Ma'bad Huzaiyah berkata tentang diri Rasulullah SAW, menjelaskan bentuk fisik beliau kepada suaminya ketika beliau melewati kemahnya pada saat hijrah. Beliau terlihat sangat tampan, berwajah cerah, bagus bentuk fisiknya, badannya ramping, kepalanya tegak, tampan, kedua matanya lebar dan hitam, bulu matanya lentik, suaranya agak parau, lehernya panjang, matanya tajam dan gelap, kedua alisnya bak bulan sabit dan bersambung, rambutnya sangat hitam, apabila diam terpancar darinya kewibawaan, apabila berbicara terlihat akrab, dari kejauhan beliau adalah orang yang paling tampan dan paling elok, dari dekat beliau adalah orang yang paling bagus dan paling manis, tutur katanya manis dan berharga, tidak pendek dan tidak panjang, perkataannya lembut bagaikan mutiara yang tertata rapi, tinggi badannya sedang, matanya yang memandangnya tidak akan mencibir karena posturnya yang pendek dan tidak pula mencelanya karena posturnya yang tinggi. Beliau bagaikan dahan di antara dua dahan, paling tampak di antara tiga orang dan paling tinggi kedudukannya ya. Beliau memiliki teman-teman yang selalu mengelilinginya. Apabila beliau berbicara, mereka mendengarkan perkataannya. Apabila memerintahkan sesuatu, mereka bergegas untuk melaksanakannya. Beliau adalah sosok yang ditaati dan disegani, tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah mencela seseorang. Ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi kalau kita mimpi Nabi, ya itu ciri-cirinya. Jangan, wah saya ketemu Nabi jenggotnya panjang putih, nah misalnya gitu kan, rambutnya gondrong begini-begini, pakai jubah, nah, itu bisa, itu Nabi palsu itu, bisa jadi setan itu kan gitu. Kalau Nabi benar-benar Nabi itu tidak bisa disamain dengan setan dia, gitu. Itu ciri-cirinya jelas. Matanya lentik, bulu matanya ininya nyambung, alisnya, lehernya panjang, gitu, kelihatan gitu kan. Gitu. Kalau cuma dia kan enggak jenggotnya enggak putih kan, ada yang jelasin. Kalau bilang jenggotnya putih berjubah kan ada orang sering gitu. Ada orang yang mimpi begitu, masya Allah ya. Nah, kita juga ingin bertemu dengan Nabi ya. Mudah-mudahan jangan cuma mimpi, di akhirat nanti kita ketemu gitu, ya kan? Gitu. Lanjut ya. Ali bin Abi Thalib berkata, menjelaskan tentang pribadi Rasulullah SAW. Perawakan beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Berbadan lebar, rambutnya ikal, tidak keriting dan tidak lurus. Ikal ya, tidak keriting dan tidak lurus. Badannya tidak kurus dan tidak pula gemuk. Wajahnya bulat, kulitnya putih bersih, kedua matanya lebar tajam dan hitam, bulu matanya lentik, tulang persendiannya besar, punggungnya kekar, bulu dadanya lembut dan halus, jari jemari tangan dan kakinya keras. Apabila berjalan seakan-akan berjalan di jalan yang landai, urun ya. Apabila menoleh, seluruh badannya juga menoleh. Ya, kalau kita kan begini doang, ya. Kalau dia kan sopan. Iya. Apabila menoleh, seluruh badannya juga menoleh. Di punggungnya ada tanda kenabian. Nah, ini di punggungnya itu ada tanda hitam ya.
itu orang pendeta-pendeta tahu bahwa tanda hitam di sini itu nabi akan dari dalam kitab mereka ada itu. Tapi kalau kita sekarang ada tanda ya bukan nabi lah. Kan ada juga orang tompel di sini kan itu. Dan ini bukan tompel, tanda hitam aja. Gitu. Dan beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah orang yang paling bagus telapak tangannya, paling kekar dadanya, paling jujur perkataannya, paling menepati janjinya, paling lembut jiwanya, paling mulia pergaulannya. Siapa saja yang secara tiba-tiba memandangnya akan merasa kagum padanya, dan siapa saja yang benar-benar bergaul dengannya pasti akan mencintainya. Kemudian Ali berkata, aku sama sekali belum pernah melihat ada yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Ali orang yang paling dekat kan, orang itu pamannya kan. Dalam sebuah riwayat darinya, pergelangan tangannya besar, bulu dadanya panjang, apabila berjalan badan beliau tegak ke depan seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Jadi cepat kalau Nabi itu jalan gitu. Jabir bin Sumarah berkata, mulut beliau lebar, kelopak matanya panjang, dan kedua tungkainya tidak banyak dagingnya. Tungkai itu apa sih Pak? Dan kedua tungkainya tidak banyak dagingnya. Itu ya. Kali kaki ini, sini bagian tungkai. Mulut beliau lebar, kelopak matanya panjang, dan kedua tungkainya tidak banyak dagingnya. Kalau banyak dagingnya besar ya. Berat ya. Abu At-Tufail berkata, kulitnya putih, mukanya manis, dan perawakannya sedang. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan, tidak terlalu putih seperti kapur dan tidak pula coklat. Uban pada rambut kepala dan jenggotnya kurang dari 20 helai. Berarti dikit gitu. Pakai apa kan punya semua tuh. Iya kan? Gitu. Jadi kalau bilang jenggotnya ini putih ini enggak, dia di kepalanya aja cuma ada 20 helai. Sampai segitu detail yang ngitung ya. Kemudian ia berkata, cambangnya sedikit beruban. Oh, ada sedikit beruban. Cambang tuh ini ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan rambut kepalanya sedikit beruban. Abu Juhaifah berkata, saya melihat uban pada rambut di bawah bibirnya. Berarti jenggot ya. Ini jakun ini. Di sini di bawah bibir ini kan. Abdullah bin Busar berkata, di bawah bibirnya ada beberapa helai rambut yang beruban. Al-Bara berkata, beliau berdada lebar, rambutnya panjang hingga cuping atau telinga ya. Aku melihatnya memakai baju merah, dan aku belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih bagus darinya. Dahulu Rasulullah SAW suka mengurai rambutnya karena beliau suka untuk mengikuti ahli kitab. Setelah itu beliau membelahnya. Al-Bara berkata, beliau adalah orang yang paling elok wajahnya dan paling indah fisiknya. Kemudian ia ditanya, apakah wajah Nabi seputih pedang? Ia menjawab, tidak, akan tetapi seperti bulan. Dalam sebuah riwayat disebutkan wajahnya bundar. Ar-Rabi binti Mu'az berkata, jika aku melihatnya seakan aku melihat matahari yang sedang terbit. Jabir bin Samurah berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada suatu malam yang cerah. Aku memandang beliau, kemudian memandang bulan. Beliau memakai baju merah, ternyata beliau lebih indah daripada bulan. Masya Allah ya, paras Nabi ya, banyak. Kemudian Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Seakan-akan matahari beredar di wajahnya. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah SAW. Seakan-akan dunia ini dilipat untuknya. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengejarnya, akan tetapi ia meninggalkan aku.
Jadi banyak yang meriwayatkan ini ya kan, itu tentang postur Nabi, ketampanan Nabi. Hampir sama semua gitu kan. Nabi Yesus dikenal orang ya? Hah? Nabi Yesus dikenal orang mukanya. Oh iya, itu kan cuma lukisan, belum tentu kayak gitu kan. Gitu. Coba di Afrika kayak siapa tuh dia? Ya kan di Arab cakep. Di Afrika jelek keriting. Ya kan di Indonesia kayaknya apa lagi kan? Lain lagi. Aneh kan, jadi banyak kan versinya. Yang paling lucu ya di Afrika itu kayak apa dia kan? Saya lihat kok Yesus keriting pendek rambutnya. Kacau lagi. Kira-kira aja. Ya gak tahu. Mungkin karena penduduk situ kayak gitu. Kalau di Arab gondrong kan, cakep kan gitu. Pakai jubah gitu kan. Nah, soalnya juga pakai itu aja ya, serbangan. Tapi Rasulullah nggak bisa digambarin. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya marah. Iya, nggak ada. Kalau digambarin kayak gini mukanya nggak bisa. Emang nggak ada fotonya. Sementara film-film. Ya, nabi-nabi juga sebenarnya nggak ada fotonya, cuman dia dibikin-bikin aja manusia itu. Tadi waktu lu bilang Yesus kan, Yesus tuh ada di Indonesia begini, di Arab begini, di Afrika kayak gini kan gitu. Kamu di Arab apa? Di Mesir? Ya ada lah, ada. Tapi mungkin di ininya kali bukan di Mekah, Madinah bukan ya, mungkin di Riyadh atau di Saudi ya. Karena kan sana ada juga Kristen kan. Karena Palestina itu termasuk Arab sebenarnya kan gitu. Ada Yesus kayak apa dia sebenarnya? Ya kayak orang Arab. Ka'ab bin Malik berkata, apabila beliau gembira, wajahnya bercahaya sehingga melihat seperti potongan bulan. Suatu saat Rasulullah SAW berkeringat di sisi Aisyah sehingga wajahnya mengkilap. Maka Aisyah pun menyanandungkan syair Abu Kabir Al-Huzali. Jika aku melihat keringat yang ada di wajahnya, ia bersinar bagaikan kilat yang melintas. Apabila Abu Bakar melihatnya, ia berkata, lelaki jujur lagi pilihan mengajak kepada kebaikan, bagaikan sinar bulan purnama yang dibuntuti kegelapan malam. Kemudian Umar pernah melantunkan syair karya Zuhair bin Abi Sulma yang berisi pujian terhadap Haram bin Sinan. Jikalau engkau bukan seorang manusia, niscaya engkaulah yang bersinar pada malam purnama. Lalu ia berkata, seperti itulah Rasulullah. Banyak sekali pujiannya ya. Sini jelaskan, Jabir Sumar berkata, kedua betisnya indah, serasi, dan beliau tidak pernah tertawa kecuali hanya tersenyum. Apabila aku melihatnya, aku akan berkata, matanya bercelak, padahal beliau tidak memakai celak. Ibnu Abbas berkata, gigi depannya renggang apabila berbicara, seakan-akan ada sinar yang terpancar dari sela-sela giginya. Masya Allah ya, luar biasa itu. Yang dia dadanya aja hati dibelah sama malaikat, dibersihin. Bagaimana nggak suci ya kan semua tubuhnya. Satu-satunya nabi kan? Satu-satunya manusia. Satu-satunya manusia tuh kayak gitu. Hanya dia yang bersinar gitu. Benar-benar lain enggak ada ceritanya dahaknya diambil gitu kan. Ada. Ya kan? Dan pasti enggak bau gitu, dan pasti enggak ada penyakit dia gitu kan loh, yakin. Cuma gara-gara keracunan aja itu dia. Itu sejarah aja kan. Adapun lehernya bagaikan leher boneka seputih perak, bulu matanya lentik, jenggotnya lebat, dahinya lebar, alisnya melengkung rapi dan bersambung. Sambung ini ya, Pak ya. Hidungnya mancung, pipinya halus, dari bagian atas dada hingga pusarnya menjulur bulu halus seperti sebuah batang. Tidak tumbuh pada perut dan dadanya selain bulu halus tersebut. Kedua lengan dan bahunya berbulu, perut dan dadanya rata. Dadanya lebar dan indah, lengannya panjang, telapak tangannya lebar, kedua betis dan kedua lengannya lurus. Lekukan bagian tengah dari telapak kakinya sangat dalam,
jari jemari kakinya panjang. Apabila berjalan beliau melangkah dengan pasti, langkah kakinya panjang dan melangkah dengan penuh rendah hati. Jadi fisik Nabi aja udah luar biasa ya, indahnya gitu ya. Dari fisiknya aja. Iya. Gitu. Tapi kalau orang paling ganteng manusia ya Adam. Yusuf separohnya Adam. Iya. Kan Nabi waktu Mi'raj kan dia ketemu Yusuf, kata Nabi ketampanan Yusuf separuh Adam. Itu aja udah ganteng banget kan? Itu. Nah, Nabi Adam kenapa ganteng? Karena Allah yang bikin dari tangannya. Ya kan, dari tanah Allah yang bikin tuh. Enggak ada yang bantu, dari tangan Allah langsung. Yang paling pertama kan dia kan gitu. Makanya ganteng. Ya bagaimana Allah kan? Pasti lebih ganteng itu. Makanya nanti orang di surga itu yang paling nikmat itu adalah melihat wajah Allah. Paling nikmat. Masuk surga aja udah nikmat yang bukan main. Kata Allah, ada yang lebih nikmat adalah melihat wajahku. Kita nggak bisa ngebayang kayak apa wajah Allah kan? Ya kan? Nabi kita aja luar biasa tampannya ya kan? Gitu. Makanya mereka dilukis-lukis Nabi Yusuf kayak begini nggak ada. Lu bayangin Pak, saking tampannya istrinya Fir'aun, istrinya raja siapa itu ya, dikasih mangga, suruh ini kepotong semua tangannya, bukan potong mangga coba, saking terpesonanya nggak kerasa. Masya Allah gantengnya gitu kali ya. Tuh kata istri yang selingkuh sama Nabi Yusuf ya, kalian aja kayak gitu, bagaimana gue? Katanya kan gitu. Tertariknya kan katanya kayak gitu. Nabi Adam yang paling ganteng ya. Paling ganteng Nabi Adam. Karena Allah yang ciptakan dari tangannya kan. Karena kata Nabi Yusuf itu separuh kegantengan dari Nabi Adam. Berarti Allah luar biasa dong kan gitu. Masya Allah. Kita lanjutin ini masih banyak ini cerita-cerita tentang ketampanan Rasulullah. Kurang lebih ada berapa lembar nih masih. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri kita semua. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.